semuanya, kembali lagi bersama saya Irma Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga baik-baik saja. Video kali ini aku mau membagikan tips atau cara bagaimana menghemat. Kenapa? Kita lanjut. Jadi di sini aku mau berbagi mengenai tips hidup hemat. Apa aja sih yang bisa bikin hidup kita hemat? Ini menurut pengalaman aku ya Bun ya. Oke, yang pertama kita harus mengurangi makan di luar. Makan di luar itu contohnya misal nih, kita dalam satu minggu 3-4 kali makan di luar. Kayak seperti kita pergi ke rumah makan atau apa, lalu kita makan-makan. Nah itu kalau kita misalnya keluar, otomatis kita mengeluarkan uang lebih dari 50.000 untuk sekali makan. Bayangkan jika Bunda pergi makan di luar dalam satu minggu sampai 3 kali, itu dalam satu bulan udah berapa? Nah, di sini aku tidak melarang untuk makan di luar, tapi mengurangi makan di luar. Misalnya nih, makan di luar yang tadinya satu minggu 3 kali, bisa kita rubah jadi satu minggu 1 kali. Kalau weekend kita bersama keluarga makan di luar. Nah, jadi lebih baik bunda-bunda atau kakak-kakak masak di rumah, makan di rumah. Itu bisa menghemat. Yang kedua, kalau misalnya ini berlaku juga untuk yang masih single, yang suka kongkow-kongkow, nongki-nongki, ya kan? Kalau misalkan kakak-kakak atau bunda-bunda nih nongki-nongki gitu ya, ngopi-ngopi cantik kan, otomatis kopi di luar sana harganya berapa? Kita kesana satu minggu itu berapa kali? Nah, dihitung saja. Jadi lebih baik kumpul di rumah, nongki-nongkinya di rumah, bikin kopi di rumah, kayak gitu. Intinya sih mengurangi ya, bukan berarti kita nggak boleh banget nih, tapi mengurangi supaya lebih bisa menghemat. Karena kalau kayak gitu itu boros banget, nanti jatuhnya kita ya emang boros. Ini juga berlaku untuk yang belum nikah, masih single. Soalnya dulu aku juga begitu, jadi aku bisa ngomong kayak gini. Yang namanya pulang kerja pasti dong nongki-nongki, ngopi-ngopi, makan-makan. Kita lanjut. Nah, yang ketiga nih, dahulukan kebutuhan bukan keinginan. Jadi kalau misalnya kita habis gajian atau akan gajian, sebaiknya kita catat dulu di buku apa aja nih kebutuhan pokok kita. Misalnya pengeluaran pokok kita buat bagi yang masih ngontrak ya, kontrakan itu penting supaya kalau pas jatuh hari bayar kontrakan nggak bingung uang kontrakan dapat dari mana, karena udah ada jatahnya. Lalu apalagi nih, misalnya kebutuhan untuk belanja mingguan, satu minggu misalnya 800.000, oke, ditaruhlah 800.000, dipisahin dulu. Lalu apalagi belanja bulanan, kisaran berapa nih, tulis, catat apa yang nggak ada di rumah, apa yang memang habis, apa yang memang dibutuhkan, kayak misalnya beras, minyak, kayak gitu kan, karena itu kebutuhan pokok. Soalnya kalau nggak kayak gitu, habis gajian kita pergi belanja, wow, kita kalap ya, ada barang diskon beli, ada barang murah beli, padahal itu nggak terlalu dibutuhkan. Nanti jatuhnya pas kita pulang ke rumah, kita hitung dan beberapa hari kemudian ataukah akan akhir bulan baru deh kerasa tuh, oh iya tadi nggak beli ini ya, belinya ini, kan aku butuhnya ini. Akhirnya seperti itu. Untung-untungan kalau memang uangnya lebih. Kalau uangnya nyeper atau uangnya pas banget gitu ya,
Nah itu bisa jadi problem kayak gitu. Kita lanjut. Bagi yang misalnya nih anaknya sekolah, catat nih kebutuhan anak kita, misalnya bayar untuk semester, bayar untuk wisuda, bayar untuk beli seragam misalnya. Jangan sampai saat kita akan bayar tersebut, akan melakukan pembayaran tersebut, waktunya udah habis atau mau habis, malah kita belum bayar. Kasihan dong gurunya, apalagi kan paham sendiri lah ya. Jadi kita itu jangan mengutamakan keinginan kita utamakan kebutuhan kita, apalagi bagi kita ibu-ibu yang sudah punya anak, apalagi anaknya udah sekolah. Pentingin dulu tuh kebutuhan, jangan keinginan. Kita lanjut. Gini ya, menurut aku, seberapa besar pun gaji kalian, kalau kalian nggak bisa mengolah uang tersebut, nanti akan terasa kurang terus. Namanya kebutuhan, semakin besar gaji semakin besar kebutuhan. Nggak percaya, banyak contohnya. Misalnya gaji 12 juta ataupun 45 juta, ada cicilan rumah, cicilan mobil, misalnya apartemen, misalnya anak kuliah. Bisa bayangin sisanya berapa tuh. Gaji sedikit tapi kita bisa mengolahnya, kita nggak banyak cicilan, kita nggak banyak ini, insya Allah bisa nabung gitu. Nih saya kasih contoh ya. Dulu saya kerja di perbankan bagian telemarketing. Aku nemuin tuh salah satu, ya jabatannya direktur utama atau direktur apa gitu, pokoknya mah ada direkturnya ya. Gajinya udah 100 juta, dia kartu kreditnya ada beberapa, dan dia ngambil hutang 100 juta untuk apa? Renovasi apartemen. Menurut kita wow, itu udah gaji yang besar.